Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Ruslan Buton ditangkap, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Gagahnya dirimu saat dijemput polisi. Anda tidak sendirian kawan, banyak orang di belakangmu. Ruslan Buton yang ditangkap polisi karena meminta Presiden Joko Widodo Jokowi mundur tidak sendirian, karena banyak yang memberikan dukungan terhadap Panglima Serdadu Ekstrimata Nusantara itu. Tetap optimis dan berpikir positif. Anda tidak sendirian, bahkan sangat banyak orang-orang di belakangmu, kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras kepada Suara Nasional Kamis 29 Mei 2020. Sugeng Waras mengatakan tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan, Maijen Kiflan Zen, akan membantu Ruslan Buton. Kami bersama tim hukum Maijen Purnawirawan Kiflan Zen akan turun tangan, jelasnya. Sugeng Waras memberikan apresiasi terhadap Ruslan Buton saat dibawa aparat kepolisian. Betapa gagahnya kamu saat dibawa oleh petugas dari rumahmu. Gesturmu, pamitmu, pesanmu terhadap keluarga, tetangga serta kawan-kawanmu sangat membanggakan, paparnya. Ia juga menilai aparat penegak hukum sangat baik memperlakukan Ruslan Buton, baik tidak memancing gaduh dan kooperatif dalam menangani Ruslan Buton. Semoga sikap kooperatif ini terus terjaga hingga selesai proses tindakan-tindakan selanjutnya, jelasnya. Kata Sugeng Waras, sikap tegas Ruslan Buton untuk berdialog sehat dan membangun bangsa dan negara serta kooperatif yang santun adalah kunci yang bisa meringankan dan membuat positif segalanya. Saya beserta teman-teman seperjuangan akan terus melekat dan memantaumu. Semoga proses berjalan lancar dan sesuai harapan, pungkasnya. Dengan banyaknya purnawirawan TNI di belakang Ruslan Buton, ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ruslan Buton adalah hal kebenaran. Dan para purnawirawan TNI membenarkan itu. Ruslan Buton adalah sosok orang yang tegas dan berani menyampaikan pendapatnya. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Ya. Sudah setengah 2 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi
saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Singkat, Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon Ya. harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk MPR agar komunis itu tidak boleh Saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, singkat, Pak. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya